Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 9 yang memiliki gradien sama dengan 2. Nah, maka tugas kita adalah mencari titiknya atau X dan Y atau X1, Y1-nya. Nah, kita tahu bahwa M sama dengan F aksen X ya. F aksen X kita turunkan dari X kuadrat min 9, maka diperoleh 2X. Nah, diketahui gradiennya 2, maka 2X sama dengan 2 sehingga ketemu X. X sama dengan 1. Nah, dari X1 ini maka kita bisa mendapatkan nilai dari Y1 ya. Nah, kita tentu masukkan ke dalam persamaan kurvanya. Dengan X-nya diganti 1, maka diperoleh Y-nya sama dengan min 8 sehingga X-nya sudah ketemu, Y1-nya juga sudah ketemu, gradiennya sudah ada, sehingga persamaan garis singgung yang akan kita cari itu melalui titik 1, min 8 dan gradiennya sama dengan 2. Ya, rumusnya sama seperti tadi, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Sehingga diperoleh Y min dikalikan min jadi plus, kemudian ini kita buka kurungnya diperoleh 2X min 2 sehingga Y sama dengan 2X min 2, ini pindah ke ruas kanan jadi min 8, jadi Y sama dengan 2X min 10. Berikutnya, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 yang membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X positif ya. Jadi ini tidak langsung diketahui gradiennya, tetapi diketahui garis singgung itu membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X positif. Nah, maka kita harus menentukan dulu gradien serta X1, Y1-nya. Nah, gradiennya ini sama saja, M itu adalah tangen dari sudut yang dibentuk dengan sumbu X positifnya, itu berarti tangen 45, maka M-nya sama dengan 1 ya. Jadi M-nya sudah ketemu, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari X1 ya. Masuk ke dalam M sama dengan F aksen X ya. F aksen X turunannya ini berarti 2X min 2. 2X min 2 sudah diketahui gradiennya 1, maka diperoleh persamaan ini sehingga X-nya bisa ketemu, maka 2X sama dengan 3, jadi X-nya sama dengan 3/2. Nah, X-nya ketemu, maka Y bisa dicari. Kita cari dengan mensubstitusikannya ke dalam persamaan kurva ya. X-nya kita ganti 3/2, maka diperoleh Y sama dengan 9/4 min 6/2 ditambah 1 sehingga kita samakan penyebutnya, maka diperoleh Y1-nya sama dengan 1/4. Nah, sehingga garis singgung yang akan kita cari melalui titik X, Y ya, 3/2, 1/4 dan gradiennya sama dengan 1, maka diperoleh Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Y sama dengan, kita buka kurungnya, maka diperoleh X min 3/2, ini pindah ke ruas kanan jadi plus 1/4 ya. Nah, ini kita kalikan 4 semua supaya tidak ada pecahan, maka diperoleh 4Y sama dengan 4X dikurangi 6 plus 1 ya. Kita samakan penyebutnya, semua dikalikan 4 ya. Kita kalikan 4 sehingga tidak ada lagi angka pecahan, maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah 4Y sama dengan 4X dikurangi 5 ya. Saya rasa mudah. Contoh berikutnya agar lebih jelas lagi, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 1 ya. Jadi kalau pada contoh-contoh sebelumnya itu baru melibatkan kurva dan garis singgungnya saja, maka untuk yang ini dia melibatkan garis lain ya. Jadi ada kurva, ada garis singgung dan ada garis lain, di mana garis lain itu sejajar dengan garis singgungnya. Nah, jadi langkah yang pertama kita perhatikan garis ini yang diketahui, garis Y sama dengan 4X plus 1. Kita cari gradiennya, misal gradiennya adalah M1, maka kita cari dulu M1, di mana tentu M1 ini diperoleh dari menurunkan persamaan kurvanya ini ya. Nah, jadi diperoleh dari turunan 4X ya. Turunan 4X sama dengan 4. Jadi gradiennya sama dengan 4. Nah, M1 sudah ketemu, sekarang kita beralih pada gradien garis singgung kurva Y sama dengan 4X min 2X plus 1.
Ya, misal kita namai gradiennya sama dengan M2. Tentu M2 diperoleh dengan cara menurunkan juga ya. M2 ya. Kemudian di sini diketahui sejajar ya, karena sejajar maka gradien dari M1 itu sama dengan M2. Berarti M2-nya juga ketemu 4. Nah, gitu, M2-nya 4. Kemudian M2 juga bisa kita cari dari menurunkan persamaan kurvanya ini ya. Turunan dari X kuadrat min 2X plus 1, maka M2 sama dengan turunannya ini berarti 2X min 2. 2X min 2 kita samakan dengan M2 ini tadi. Maka diperoleh persamaan 2X min 2 sama dengan 4. Jadi X-nya ketemu, 2X sama dengan 6, kita pindah ke sana ya, sehingga X-nya sama dengan 3. Nah, X ketemu, maka Y-nya juga bisa kita cari dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan kurvanya lagi ya. Maka diperoleh Y sama dengan X-nya kita ganti 3, maka Y-nya ketemu 4. Nah, jadi X ketemu, Y ketemu, gradiennya juga ketemu, maka persamaan garis singgung yang kita cari melalui titik X, Y 3,4 dan gradiennya sama dengan 4. Ya, rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Maka diperoleh Y sama dengan, kita buka kurungnya, diperoleh 4X min 12, ini pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Jadi Y sama dengan 4X min 8. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar sebagai sarana untuk membantu membayangkan ya. Jadi ini ada kurva ini tadi, kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1, dia juga berupa parabola menghadap ke atas ya, seperti ini. Kemudian di sini tadi ada garis Y sama dengan 4X plus 1 ya, ini dia melalui titik 0,1 dan titik min 1/4,0 ya, ini kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y, diperoleh garisnya ini. Nah, kemudian untuk garis singgungnya dia melalui titik 3,4. Tentu garis singgung ini sejajar dengan garis 4X plus 1 ini tadi. Nah, ini kita lihat sejajar ya. Jadi kalau digambar juga sudah tepat seperti ini ya. Berikutnya contoh yang terakhir, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 yang tegak lurus garis Y sama dengan min setengah X plus 1. Ini juga melibatkan garis lain di mana garis singgung itu tegak lurus dengan garis ini. Maka seperti tadi, langkah yang pertama kita cari dulu gradien garis yang diketahui ini. Misal kita namai M1. M1 tentu diperoleh dengan menurunkan persamaan kurvanya ini sehingga M1 sama dengan min setengah ya, min setengah. Beralih pada garis singgung kurva, misal gradiennya adalah M2. Nah, dia tegak lurus, maka kita cari dulu rumus ketegak lurusan ya. Jadi M1 kali M2, dua garis akan saling tegak lurus apabila gradiennya dikalikan ketemu min 1 ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau sejajar itu sama dengan M1 sama dengan M2, kalau tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, di sini M1-nya sudah diketahui min setengah, berarti kita tinggal menggantikan saja M1-nya dengan min setengah kali M2 sama dengan min 1, maka M2-nya ketemu. Jadi M2 sama dengan min 1 dibagi min setengah, atau M2 sama dengan min 1 kali min 2/1. Kita balik sehingga diperoleh M2-nya sama dengan 2. Nah, M2-nya sudah ketemu atau gradien garis singgungnya ketemu, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari X1 dan Y1 atau titik yang dilalui oleh garis singgung tersebut ya. Nah, tentu dengan menuliskan M2 ya. M2 tadi kan sudah ketemu, yaitu sama dengan 2. Padahal M2 juga bisa kita cari dengan menurunkan persamaan kurvanya ini ya. Turunan dari X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 2X min 2. 2X min 2 sama dengan 2 ini tadi. Nah, sehingga akan diperoleh nilai dari X. Jadi 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. Untuk selanjutnya kita bisa menentukan nilai dari Y, tentu dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan kurvanya ini. Dengan X-nya diganti angka 2. Nah, maka diperoleh Y sama dengan 1. Ya, maka titiknya ketemu, X, Y 2,1 dan gradiennya juga ketemu 2. Jadi persamaan garis singgungnya melalui titik 2,1 dan M-nya 2.
Rumusnya sama, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Kurungnya kita buka, maka diperoleh 2X min 4. Ini pindah ke sana jadi plus. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X min 3. Nah, untuk lebih jelasnya juga bisa kita perhatikan gambar ini ya. Jadi di sini ada grafik atau kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Dia juga berbentuk parabola menghadap ke atas dan melalui titik 1,0 dan 0,1. Kemudian di sini ada garis ya, garis ini Y sama dengan min setengah X plus 1. Ya, kalau kita cari titik potong yang terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 0,1 dan 2,0. Kemudian di sini ada garis singgungnya, dia melalui titik 2,1. Di mana garis singgung ini kalau kita perhatikan dia tegak lurus ya antara garis singgung dengan garis Y sama dengan min setengah X plus 1 atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi sesuai dengan soal yang ditanyakan tadi. Nah, saya rasa demikian contoh-contoh kali ini.